Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdianti Fuada. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi WebQuest dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, WebQuest sendiri terdiri dari dua kata, yaitu web dan juga quest. Web yaitu website atau internet, sedangkan quest yaitu pencarian. Yang mana makna WebQuest sendiri yaitu pencarian website. Nah, dalam penjabarannya, WebQuest merupakan model pengajaran dan pembelajaran yang berbasis komputer, di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam suatu aktivitas atau situasi dan menggunakan internet sebagai sumber daya. Jadi, WebQuest sangat bergantung pada koneksi internet. Ini tentang sejarah singkat mengenai WebQuest, yang mana pertama kali WebQuest diperkenalkan oleh Bernie Dodge pada bulan Februari tahun 1995 Masehi. Nah, yang kemudian beliau mengembangkannya bersama dengan Tom March. Kedua orang ini merupakan penemu dari webquest.org. Menurut kedua orang ini, menurut Tom March dan juga Bernie Dodge, WebQuest terdiri dari dua macam, yaitu WebQuest jangka pendek dan juga WebQuest jangka panjang. Nah, untuk WebQuest jangka pendek yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dalam mengakses dan juga mengintegrasikan informasi. Peserta didik akan berkutat dengan sejumlah informasi baru dan memahaminya yang dirancang untuk diselesaikan dalam 1-3 periode kelas. Sedangkan untuk jangka panjang yaitu untuk mencari kreativitas dan juga mengembangkan tingkat berpikir kritis peserta didik dalam jangka waktu yang lebih lama, bisa sekitar 1 minggu ataupun 1 bulan. Nah, WebQuest sendiri ini memiliki berbagai fitur yang sangat banyak, yaitu yang pertama adalah title, yang kedua adalah introduction atau perkenalan, di mana ketika kita membuka website WebQuest, itu setelah judul yang materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, yaitu yang kedua yaitu introduction atau perkenalan. Kemudian task, pertanyaan singkat tentang materi yang akan disampaikan. Nah, di sini adalah proses, di mana ketika di dalam proses ini berbagai materi kita sajikan untuk peserta didik. Tetapi materi yang diberikan adalah berupa link, yang mana nantinya peserta didik memilih link tersebut dan membuka link tersebut untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pendidik. Setelah proses yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini pendidik dapat melihat seberapa jauh perkembangan peserta didik ini dalam berimajinasi, berpikir tinggi, itu ada pada fitur evaluasi. Selanjutnya yaitu conclusion atau kesimpulan, yang mana adanya kesimpulan materi tersebut. Selanjutnya adalah teacher page, yaitu halaman guru. Di sini guru dapat mengolah informasi, mengolah hasil evaluasi yang mereka peroleh dari proses tadi. Kemudian ada about authors dan juga review. Nah, jadi elemen-elemen ini merupakan elemen-elemen penting yang ada di WebQuest. Jadi bisa dikatakan bahwa WebQuest itu sebuah bahan ajar yang ada di internet, tetapi bahan ajar yang diberikan itu berupa link yang dimasukkan pada fitur proses. Kemudian yaitu manfaat WebQuest. Apa saja sih manfaat WebQuest? Yang pertama yaitu kreatif, pastinya membuat peserta didik kreatif, melihat, memahami, berimajinasi mengenai materi-materi yang diberikan melalui link yang ada. Kemudian tadi imajinatif, selanjutnya yaitu berpikir kritis, karena di sini guru hanya memberikan materi melalui WebQuest, peserta didik diberikan link, kemudian peserta didik diminta untuk berpikir kritis. Apa sih makna dari materi ini? Apa sih manfaat dari sumber-sumber yang diberikan ini berupa link? Nah, di situ akan meningkatkan peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian yaitu pastinya menyenangkan, karena merupakan sistem internet atau website, maka akan sangat menyenangkan. Dan WebQuest sendiri ini merupakan
sistem pembelajaran, media pembelajaran yaitu berpusat pada siswa. Nah, untuk guru manfaatnya adalah dapat memantau dan membantu siswa dalam tugas di kelas. Kemudian, waktu penggunaan internet yang efektif dan terstruktur. Selanjutnya yaitu guru memastikan bahwa semua siswa ada di situs yang seharusnya mereka kunjungi. Jadi, manfaat dari media WebQuest ini sangat-sangat besar untuk mengembangkan daya kreativitas siswa, tidak hanya siswa juga, tapi guru, karena guru dapat menciptakan inovasi baru dalam pembelajarannya. Nah, tadi adalah kelemahan dari WebQuest. Tadi adalah kelebihan atau manfaat dari WebQuest. Tapi di sisi lain terdapat kelemahan WebQuest, yang mana yang pertama, WebQuest sangat informal dan tidak menyediakan bahan ajar yang cukup. Yang kedua yaitu akses konektivitas web yang lambat. Yang ketiga, sulit bagi guru untuk memastikan bahwa semua siswa ada di situs yang seharusnya. Terkadang kita tidak tahu bahwa kita sudah memberikan link pada fitur proses, tetapi kita tidak tahu apakah mereka mampu membuka link tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, beberapa WebQuest tidak dirancang untuk memenuhi kurikulum. Memang betul, karena di sini WebQuest merupakan bahan ajar singkat yang sangat menyenangkan dan kreatif. Yang kelima yaitu struktur WebQuest tidak fleksibel dan tidak memungkinkan guru untuk menjadi kreatif. Maksudnya di sini adalah fitur WebQuest itu sudah tertata. Jadi guru tidak bisa membuat berbagai inovasi baru dalam mengembangkan bahan ajar. Kemudian siswa dengan keterampilan teknologi terbatas akan kesulitan menyelesaikan proyek. Nah, di sini merupakan kelemahan yang sangat tinggi ketika WebQuest ini diterapkan pada daerah-daerah yang tertinggal, karena tidak semua peserta didik memiliki keterampilan teknologi yang baik, sehingga ketika kita memberikan proyek melalui WebQuest, mereka akan mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya yaitu, ini ada macam-macam WebQuest, ada Zunal.com, ada Teaching Literatur, ada Create WebQuest, ada Book Widgets, dan juga yang pasti yang terpenting adalah webquest.org. Nah, ini adalah WebQuest yang dirancang oleh tadi Bernie Dodge dan juga Tom March. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi WebQuest pada pelajaran PAI? Pastinya merupakan sebuah inovasi. Kemudian, dalam pemanfaatan WebQuest yang berbasis internet nih, dalam pembelajaran PAI mengharuskan pendidik atau guru untuk mengawasi secara betul apa yang dilakukan siswa ketika mereka membuka situs atau link yang tersedia. Yang ditakutkan adalah ketika kita memberikan materi dan terdapat link di sana, peserta didik tidak membukanya dengan baik dan benar sesuai perintah dan informasi dari guru. Kemudian implementasinya yang kedua yaitu pemanfaatan WebQuest memberikan kemudahan pada guru dan siswa untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Kenapa? Karena ketika kita memberikan materi atau bahan ajar atau proyek yang kita lakukan menggunakan media WebQuest, maka di sana kita meminta siswa untuk membuka link yang kita berikan. Siswa menjelajahi dunia maya dengan imajinasi mereka, dengan berpikir kreatifnya mereka. Maka dari itu, penggunaan WebQuest ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir pada peserta didik. Kemudian implementasi yang ketiga yaitu di sini peran guru dalam mendukung pembelajaran sejalan dengan teori konstruktivis dan konstruktivis sosial. Misalnya nih, untuk mendukung proses scaffolding, maka pendidik melakukan hal-hal berikut secara tersusun, mendorong diskusi dan menjaganya tetap berjalan. Nah, meskipun kita menggunakan WebQuest atau media yang berbasis internet, perlu adanya pihak dari pendidik untuk memantau terus perkembangan peserta didik dan juga memberikan penguatan-penguatan materi supaya mereka memahami betul apa makna dari materi tersebut,
sehingga ketika kita menggunakan web quest, mereka dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan pemahaman yang mereka terima secara matang. Nah, untuk meningkatkan daya berpikir yang kreatif dan juga sejalan dengan teori konstruktivis, maka peserta didik perlu melibatkan kelompok dan peserta didik individu ke dalam interaksi dan mempromosikan kemajuan konsepsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.